Aktris asal Korea Selatan Jeon Hye-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hye-bin bersama suami dan anaknya berlibur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Anak korban menangis histeris saat jasad ayahnya dibawa ke Rumah Sakit Indramayu untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya korban warga Mulyasari Pamanukan ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Korban diduga meninggal akibat terjatuh. Namun setelah melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, korban melaporkan ke RT setempat dan diketahui korban dilempari batu oleh 3 remaja mabuk. Saya bersihin. Terus kata lebet deh. Itu yang disusutin supaya supaya ininya itu nggak ada darah, udah diiniin sama lebet. Akang nggak tahu penyebabnya apa? Nggak tahu. Awalnya nggak tahu. 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari seseorang bersembunyi di sekitaran rumah korban. Korban yang merasa terganggu langsung menegur ketiga pelaku. Akhirnya korban masuk, kemudian pelaku ini melempari korban ini dengan menggunakan batu. Tidak berselang lama, kemudian mereka dipisah oleh warga setempat, kemudian mereka pergi. 15 menit kemudian mereka datang lagi dan melempari rumah korban menggunakan batu, bambu, dan kayu. Kini ketiga pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Subang. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sam dan Sun, 64 tahun, 2 pria lansia yang kembar identik ini harus berurusan dengan polisi lantaran dilaporkan mencabuli wanita disabilitas berusia 34 tahun di wilayah Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keduanya melakukan perbuatan bejat itu 2 kali di sebuah pos ronda dekat perumahan. Aksi cabul pria kembar ini terbongkar setelah ada warga yang merekam perbuatan tidak senonoh keduanya. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku yang mengaku tidak dapat menahan nafsu saat bertemu dengan korban. Motifnya ini dari pelaku ini hanya kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut. Sudah berapa lama Pak melakukan aksi itu? Berapa kali? Yang satu sudah dilakukan 2 kali, yang ini baru sekali. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, serta rekaman aksi cabul keduanya. Iseng aja. Emang belum punya istri, Pak? Ada istri saya. Kenapa nggak sama istri? Ada lagi. Lebih muda enak. Lebih muda, Kak. Bang, sedikit. Terus adik Bapak itu kok ikutan Pak, dikasih tahu Pak, diceritain? Enggak diceritain. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah melalui proses pencarian di lokasi runtuhnya ambrukan Ponpes Al-Qosini Buduran, Sidoarjo, tim SAR gabungan pada Sabtu sore kembali menemukan 2 jenazah korban di balik reruntuhan bangunan.
Dengan temuan ini, jumlah total jenazah yang berhasil dievakuasi mencapai 17 orang. Kali ini jenazah yang ditemukan tertimbun di balik plat baja ringan bekas lantai atas bangunan yang ambruk. Untuk mempermudah evakuasi, petugas memotong plat baja ringan dengan blender las. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Selain itu, petugas Dim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jatim terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban yang tiba di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah yang tiba di rumah sakit. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri guna mempercepat proses identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api melalap gudang produksi mebel di Desa Bawu, Jepara. Banyaknya barang mebel dari kayu serta bahan finishing berupa minyak thinner, busa, juga kain sebagai pemicu api cepat membesar. Kebakaran diketahui warga setempat saat kondisi api telah membesar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah produksi sekitar. Akibat kebakaran ini, korban menanggung kerugian hingga 1,5 miliar rupiah. Laporannya yang agak terlambat, mungkin karena memang pemilik rumah tidak ada di rumah. Karena ini kebetulan gudang mebel, di dalamnya juga banyak bahan-bahan yang sudah terbakar, timber dan sebagainya. Api baru bisa padam sekitar 3 jam dengan melibatkan 7 armada pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek jaringan listrik. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terguling di Desa Arela, Kecamatan Kahu saat hendak menuju lokasi kebakaran. Akibatnya, 4 petugas damkar langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun 2 diantaranya terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tenriawarubone karena alami luka yang cukup parah. Kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak menikung, namun tiba-tiba sebuah motor melaju dari arah depan. Sopir berusaha hindari tabrakan, namun hilang kendali dan terguling. Menuju ke lokasi kebakaran. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan tunggal. Mengakibatkan teman-teman terluka saat terjadi kecelakaan. Ada berapa orang yang terluka, Pak? Ada 4, tapi yang 2 tidak terlalu. Yang 2 orang ini dirujuk ke rumah sakit. Itu ada 2 korban kecelakaan lalu lintas yang kebetulan merupakan personil damkar yang akan bertugas untuk melakukan pemadaman. Sekarang sementara dirawat di IGD. Salah satunya mengalami luka di siku, di pergelangan. Kemudian yang kedua itu mengalami luka di tulang belakang. 2 petugas yang alami luka berat masih harus dirawat di Rumah Sakit Umum Tenriawarubone. Sementara 2 petugas lain yang luka ringan sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat mobil yang dikemudikan oleh Febrian Fitrianto Hadi, warga Winongo Manguharjo, Madiun, menabrak bengkel sepeda motor di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 luka berat.
Tabrakan diduga karena mobil berusaha menyalip mobil di depannya, namun di lajur sebaliknya ada sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Ini mau menyalip kendaraan di depannya. Ketika menyalip, ternyata di depan ada sepeda motor yang mati lampunya. Akhirnya terjadi insiden laka-lantas tabrakan tersebut. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sayyidiman Magetan. Korban jiwa sementara ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Magetan. Setelah nabrak itu langsung Innova berhenti atau seperti apa? Untuk habis kecelakaan, untuk Innova menubur bengkel dari warga. Untuk sopir mobil seperti apa? Untuk sopir saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sayyidiman Magetan. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Magetan dengan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sejumlah personil tim Macan Unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan membuntuti penadah barang curian berinisial AM di jalanan protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Saat pelaku berhenti di pinggir jalan, beberapa petugas mendekatinya secara perlahan kemudian menangkapnya. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan dan menyita 2 sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan hilang dicuri. Penangkapan pelaku AM berawal saat polisi sebelumnya berhasil menangkap para pelaku lain. Saat dikembangkan, diperoleh informasi terkait keberadaan motor curian yang ditampung oleh pelaku AM. Pelaku AM berperan sebagai penadah hasil kejahatan dari komplotan pencuri motor dan begal. Salah satu motor yang diamankan milik seorang mahasiswa yang menjadi korbannya di wilayah Kecamatan Labang, Bangkalan. Kami kembangkan untuk mencari keberadaan sepeda motor. Kemudian kami kembangkan, kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap penadah atas nama inisial AM tadi. Kemudian di penadah tersebut kami juga berhasil mengamankan 2 sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Balai Desa Tegalrejo, Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, heboh. Seorang pelaku jambret dianiaya warga, bahkan sepeda motornya juga dirusak. Meski sudah tak berdaya, sejumlah warga terus melayangkan pukulan ke arah pelaku. Warga geram mengetahui pelaku sudah 3 kali beraksi menyasar emak-emak yang mengenakan perhiasan kalung emas. Melaksanakan aksinya beberapa kali. Jadi berdasarkan dari penyelidikan, dari pendalaman, ternyata pelaku melakukan juga di wilayah Dringu sebanyak kurang lebih 3 TKP di hari sebelumnya. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku yang ternyata residivis kasus yang sama. Kuat dugaan, ia tidak beraksi sendirian dan masih banyak lokasi kejadian yang belum dilaporkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.